Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan rutin kita Nawaqidul Islam, pembatal keislaman yang merupakan permasalahan penting dalam masalah al-aqidah, tauhid. Kita sudah sampai mana? Ikhwah? Pembatal keislaman keberapa? 4. Selesai yang keempat. Ya. Sekarang kelima. Yang keempat kemarin apa? Mani'taqada, barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna. Baik, yang perlu kita garis bawahi kalimat mani'taqada. Barang siapa yang berkeyakinan, yaitu kekafirannya bentuknya kufrun i'tiqadi, kekafiran keyakinan, ya. Yang seperti ini para ulama sepakat, ya. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu atau petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hal yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat akmal, atmam, lebih sempurna. Ini keyakinannya, maka batal keislamannya. Termasuk pula yang batal keislamannya adalah orang yang berkeyakinan bahwasanya anna ghaira hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu hadihi. Orang yang berkeyakinan bahwasanya petunjuk selain dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama. Ini juga kafir, keluar dari Islam. Ya, berkeyakinan sama saja itu sudah mengkafirkan. Apalagi keyakinannya ternyata dia menganggap lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dimasukkan dalam i'tiqad, keyakinan lebih parah dari sekedar keyakinan adalah juhud, ya, pembangkangan, penentangan, yaitu dia meniadakan sama sekali, tidak ada itu hukum petunjuk Nabi, tidak ada itu hukum Allah. Nah, ini seperti pembangkangannya Fir'aun. Maka yang seperti ini jelas kekafirannya. Nah, kenapa? Karena seorang yang berkeyakinan bahwasanya petunjuk selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dia telah mencela, bukan hanya mencela Nabi, tetapi mencela pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia menganggap bahwasanya syariatnya makhluk itu lebih sempurna daripada syariatnya Al-Khaliq. Ini su'udzon, buruk sangka terhadap Allah wa taala. Nah, yadhunnuna billahi ghairal haqq. Mereka berprasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang tidak benar. Nah,
Disebutkan oleh para ulama kenapa dia bisa kafir, dengan beberapa sebab. Salah satunya adalah yang kita sebutkan tadi, yaitu dia mendustakan apa yang datang dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dia mendustakannya. Karena dalam Al-Quran disebutkan Al-Quran itu paling sempurna. Petunjuk Allah, petunjuk Rasul itu paling sempurna. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Petunjuk Nabi itu wahyu. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsu, yang beliau ucapkan adalah wahyu. Al-Quran wahyu dari Allah. Adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia kafir karena di dalam keyakinan tersebut terdapat intiqasan lil Khaliq azza wa jalla wa tafdhilan lil makhluq, yaitu dia mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keutamaan bagi makhluk, seakan-akan lebih utama. Syariat, ya kan? Sekarang ada makhluk yang membuat petunjuk juga. Dia lebih mengkedepankan petunjuknya makhluk. Berarti seakan-akan dia mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia menganggap makhluk itu lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan persangkaan tersebut dia keluar dari Islam. Taib. Dan ada disebut sisi-sisi yang lainnya oleh para ulama. Taib. Ini sekedar mengingatkan dari atau menyempurnakan dari pembahasan yang telah lalu. Al-khamisu, qala al-muallifu alaihi rahmatullah. Al-muallif rahimahullahu taala berkata di sini, siapa al-muallif? Pengarang siapa? Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata, al-khamisu, yang kelima dari min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal keislaman, man abghadha syai'an, barang siapa yang membenci sesuatu, satu perkara saja, apalagi dua atau tiga atau lebih banyak dari itu. Barang siapa perkara dari perkara ja'a bihi Rasul sallallahu Rasul alaihi wasallam, walau amila bihi, walaupun dia beramal dengannya, kafar, dia telah kafir. Ada kemiripan an-naqid ini, pembatal ini, ya, mirip ya. Yang pertama, barang siapa berkeyakinan bahwasanya petunjuk Nabi atau petunjuk selain Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, ya, sehingga dia mengambil petunjuk selain Nabi. Cuma perbedaannya yang tadi sekedar keyakinan saja. Kalaupun dia beramal dengannya, maka tetap menjadi, walaupun dia beramal, dia misalnya beramal, ya, dengan hukum Islam, tapi keyakinannya sebenarnya petunjuk selain Nabi itu lebih sempurna, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Ya. Keyakinan, ya, lihat sisi perbedaannya. Keyakinan bahwasanya petunjuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan adanya kebencian, ya kan? Itu Nabi, ya. Tapi dia tidak mengharuskan kebencian, kadang benci kadang tidak, ya kan? Itu pun sudah mengkafirkan. Contoh petunjuk ini, ya, dalam perkara apa? Dalam perkara apa contohnya?
isbal. Ya. Petunjuk Nabi SAW katanya lebih bagus menjulurkan pakaian daripada ya pakaian sampai di atas mata kaki. Yang lebih bagus itu menjulurkan dengan dalil-dalil akal. Tetapi tidak mengharuskan dia membenci orang yang hati. Amalan hati. Dia amalan hati. Maka kekafiran seorang yang dia Allah ini kafir i'tiqadi atau kafir amali? I'tiqadi, karena dia amalan hati. Ya. Kalau amalan hati kufur i'tiqadi, maka dia yukhriju, dia mengeluarkan dari sifat perangai dari sifat-sifat orang-orang kafir. 6. Dari sifat-sifat orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang-orang kafir dalam surah Muhammad ayat 9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Ahbatu a'maluhum." Hal tersebut disebabkan mereka membenci. Jadi sifatnya orang-orang kafir, mereka membenci apa yang Allah turunkan. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi, apa yang pertama muncul di hati orang-orang kafir? Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tidak bermanfaat, ya, menjadikan debu yang berterbangan. Thayyib. Dalam ayat yang lain sangat banyak sekali, ya, seperti dalam sangat benci, tidak senang. Thayyib, ini sifat-sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. 6. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul alaihi wassalatu wassalam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu atau satu perkara dari apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir walaupun dia beramal dengannya. Sebagian para ulama menyebutkan apa sebabnya? Sebabnya karena seorang yang membenci syariat Rasulullah SAW, itu artinya dia telah menghilangkan seluruh syariat, seluruh syarat-syarat la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu kalimat apa? Kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, ya. Kalimat keislaman la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ya. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammad adalah Rasulullah subhanahu wa taala, ya, maka haram maluhu, ya, diharamkan hartanya, wadamuhu wa irduhu, diharamkan hartanya, darahnya, kehormatannya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dihormati, dihargai, ya. Telah dijaga oleh Islam ketika dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah sidqan an qalbi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dalam hatinya, dia masuk surga, ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ternyata orang yang membenci apa yang Allah turunkan, itu dia telah menafikan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Apa syarat la ilaha illallah? Al-ikhlas. Ikhlas. Al-qabul, menerima. Al-inqiyad, tunduk, ya kan? Nah, al-mahabbah, cinta, dan seterusnya. Dari syarat-syarat la ilaha illallah. Seorang yang dia membenci syariat Allah, berarti dia telah terlepas dari al-mahabbah wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan. Ada enggak? Apa lawannya benci? Apa lawannya benci? Cinta, ya? Saya cinta kamu, ya berarti enggak benci. Saya benci kamu, berarti hilang cinta. Kalau seorang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, hilang syarat la ilaha illallah. Apa syarat la ilaha illallah? Al-mahabbah. Ya kan?
Ya, al-mahabbah, cinta. Dan pengagungan, ya, hilang pengagungan. Orang yang benci sesuatu tidak mungkin memuji-muji sesuatu, tidak mungkin mengagungkan sesuatu, pasti hilang. Dan seorang yang membenci sesuatu, pasti dia akan meninggalkan yang namanya qabul wal inqiyad, menerima dan tunduk. Saya benci syariat Islam, saya tidak suka syariat Islam, tapi saya terima. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Justru dengan kebencian itu menyebabkan dia ingin menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Kenapa orang-orang non-muslim membenci Islam? Karena mereka, kenapa orang-orang non-muslim tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Islam? Karena mereka benci Islam, ya kan? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya tidak mau ikut Nabi, tidak mau menerima Nabi, ya, tidak mau menerima syariat Islam? Karena benci, ya. Menghilangkan syarat al-qabul wal inqiyad, apalagi al-inqiyad, ya, ketundukan. Tidak mungkin seorang tunduk terhadap orang yang apa? Tidak mungkin seorang tunduk terhadap seseorang, kalau manusia ya, seseorang yang dia benci, tidak mungkin, ya. Nah, wat taslim, menerima. Ini semua ternafikan, ya. Jadi syarat-syarat la ilaha illallah ternafikan dari orang-orang yang mereka membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di sini ada pembahasan suar, bentuk-bentuk, ya. La ta'uddu min kurhi ma anzalallah ala rasulih. Ada beberapa bentuk yang dia termasuk perkara yang tidak teranggap kebencian dari apa yang Allah turunkan dan kepada Rasulnya. Dia benci terhadap sesuatu, tapi tidak termasuk, ya, terhadap beberapa hal yang itu disyariatkan, tapi tidak masuk dalam kategori yang dimaksudkan sebagai nawakid, pembatal keislaman. Apa itu? Yaitu apa yang tahsulu bainan nas fi ba'dil ahwal, yang terjadi pada sebagian manusia pada sebagian kondisi, ya. Dia benci terhadap apa yang Allah turunkan, namun kebenciannya itu secara tabiat kemanusiaan, ya. Contoh, ini banyak sekali contohnya, ya. Contoh, di dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan kepada kalian perang, padahal perang itu kalian benci. Sekarang apa hukumnya seorang benci terhadap perang? Nggak suka saya perang, mati nanti saya. Hah? Boleh enggak? Ya boleh, dalam Al-Quran disebutkan padahal perang itu kalian enggak suka. Enggak suka kan artinya dibenci. Enggak ada orang yang suka perang, ya. Perang itu taruhannya nyawa, ikhwah, ya. Taruhannya nyawa. Siapa yang suka perang? Enggak ada yang suka perang, tapi diwajibkan harus maju. Kafir enggak orang yang benci perang? Ya enggak, boleh-boleh saja. Tabiatnya manusia takut terhadap perang, ya. Nah, contoh, seorang yang takut terhadap dinginnya air, ya. Ketika hendak berwudu disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Ketika dia mau berwudu, takut musim dingin, takut ini badannya kena ini, ya. Sampai karena sangat dingin sekali, kalau bisa membahayakan boleh dia bertayamum kalau membahayakan dirinya, ya kan? Tapi kalau tidak membahayakan tetap harus dia berwudu. Sekarang dia suka enggak dengan air yang dingin sekali? Hah? Enggak suka, benci dia, ya. Nah, makanya disebutkan oleh Nabi SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Apakah kalian mau saya tunjukkan dengan suatu perkara yang bisa menghapuskan dosa demi dosa dan bisa mengangkat derajat demi derajat?
Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, isbaghul wudu alal makarih. Kalian sempurnakan wudu kalian sempurnakan wudu alal makarih, terhadap perkara yang kalian benci. Maksudnya pada musim dingin. Nggak ada orang yang suka wudu di musim dingin. Sudah dinginnya luar biasa, sentuh air es lagi, ya. Nggak ada yang suka. Itu pahalanya luar biasa. Kita suka enggak? Ya. Dengan airnya nggak suka, ya. Maka kebencian seperti ini, ya, kebencian yang secara tabiat manusia. Baik. Ada contoh lain. Contoh lain di sini ya. Saya cuma bacakan di sini contohnya, bukan dari saya nih ya. Tapi nanti dikira wah contohnya itu lagi Ustaz. Enggak, ini saya bacakan aja supaya nanti dikira dari diri saya. Kurhu zaujah ayyu'addida 'alaiha zaujuha. Kebencian seorang istri ketika suaminya mau ta'addud, mau poligami. Antum kalau bilang, sayang, saya punya rencana mau nikah lagi, kira-kira istri antum benci nggak? Hah? Atau seneng-seneng aja, happy-happy aja? Ayo kuah, ngaku nih. Benci ya? Benci, nggak senang. Nah, jangan sampai antum masukkan dalam kategori nawaqidul Islam. Bahaya. Woi, benci syariat Allah, bisa kafir nanti. Wah, jangan. Ini tabiat manusia seperti itu, ya. Nah, ma'anna ta'addud ja'a bihi syara'. Bersamaan dengan ta'addud poligami itu jelas-jelas didatangkan oleh syariat. Ya. Ta'addud itu sesuatu yang disyariatkan. Enggak boleh orang ya membencinya. Tetapi seorang istri dalam praktiknya ketika suaminya mau ta'addud, makanya ada istilah, saya senang aja sebenarnya ikhwah itu ta'addud, tapi kalau bisa jangan suami saya. Saya dukung kalau ikhwah mau ta'addud. Ayo ikhwah maju, yang penting jangan suami saya. Nah, ya karena dia tidak suka kalau suaminya ta'addud, ya kan, benci. Dan gitu, poligami. Nah, illa anna kurha zaujahuna lam yaqa ala dzati tasyri'. Hanya saja, lihat beliau jelaskan, kebencian seorang istri di sini bukan terdapat pada asal pensyariatannya, bukan karena poligaminya, bukan. Ya. Nah, tetapi karena apa? Karena tabiatnya dia nggak suka kalau suaminya apa? Memiliki yang lain, kan gitu. Ya. Bukan karena syariat poligaminya. Saya nggak benci kok Rasulullah punya banyak istri. Ya. Itu yang disyariatkan. Saya tidak pernah membenci ada ustadz ini poligami, enggak. Tapi kalau suami saya yang poligami, lain lagi masalahnya. Berarti kebencian dia bukan pada dasar syariatnya. Ya. Sekali lagi ini saya baca aja di sini. Baik. Paham ikhwah ya? Jadi enggak langsung dihukumi serta-merta, wah, enggak boleh ini, enggak boleh membenci syariat Allah. Nah, ini kebanyakan salah kaprah ikhwah di sini. Dikit-dikit istrinya dikasih dalil itu, awas membenci syariat Allah. Poligami itu syariat, iya. Ya, poligami memang syariat. Nah, dan bentuk-bentuk yang lain banyak sekali di sini dicontohkan ya. Baik. Qala alaihi rahmatullah man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul alaihi wassalatu wassalam walau amila bihi kafar. Sekarang kita lihat pada konteks walau amila bihi. Walaupun dia beramal, ya. Walaupun dia beramal. Ada orang benci tapi dia beramal. Ya. Maka dia juga kafir, keluar dari Islam. Ya. Dia kafir, keluar dari Islam, apalagi tidak mengamalkannya. Dia beramal tapi benci terhadap syariat itu, ya. Terhadap apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia benci sholat. Apa itu sholat begini. Akhirnya apa? Ketika semua tetangganya di bulan Ramadan sholat, dia nggak sholat, malu-malu. Sholat juga dia. Padahal dia membenci syariat ini, tidak suka dia sholat.
Apa itu azan, teriak-teriak begitu ya. Dia benci. Ya. Yang seperti ini bisa mukhrijun anil millah, bisa mengeluarkan dari agama. Nah, bisa mengeluarkan dari agama. Lanjut. As-sadisu, yang keenam. Ya, yang keenam dari nawaqidul Islam, dari pembatal-pembatal keislaman. Man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli aw thawabillahi aw iqabihi kafar. Kata beliau alaihi rahmatullah, yang keenam, barang siapa yang mengolok-olok sesuatu dari Rasul, dari agama Rasul, atau tentang pahala Allah, atau tentang siksa Allah, kafar, dia telah kafir. Ini mengolok-olok dengan perkara yang Allah turunkan, baik yang tertera dalam Al-Quran, atau bisyai'in mimma ja'a bihi Rasul, atau dengan perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, walaupun dia dari perkara-perkara yang sunnah, dari perkara-perkara sunnah. Apa itu siwak misalnya, ya kan? Dia olok-olok, siwak itu kayak begini-begini, dia ejek-ejek. Nah, baik, di sini contohkan ya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, walau kana minas sunan wal mustahabbat, walaupun dari perkara-perkara sunnah, ya, kasiwak, seperti siwak, mengolok-olok syariat siwak. Wa qasus syarib, seperti memotong kumis, ya. Wa akhdhi sya'ril ibt, dan mengambil atau mencabut rambut ketiak. Wa taqlimil adhafir, dan memotong kuku, ya. Ini diolok-olok. Idastahza'a bihi shara kafiran, kalau dijadikan olok-olokan maka dia kafir. Hati-hati ya ikhwah ya, olok-olokan. Orang berjenggot diolok-olokin, dikata-katain seperti monyet, ya, dan semisalnya. Hati-hati. Taib. Dan al-istihza ini, berolok-olok ini, kadang tidak terjadi dari i'tiqad, bukan dari i'tiqad, ya. Kadang hanya canda-candaan yang berlebihan, bukan dari i'tiqad, bukan dari keyakinan. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang bisa mengkafirkan seseorang itu bukan hanya perkara i'tiqad saja, perkara keyakinan. Ada amalan yang dia keyakinannya yang membuat dia kafir, seperti yang telah lewat, ya, keluar dari Islam. Man i'taqada anna hadiya ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna min hadihi, daripada petunjuk Nabi. I'tiqad, keyakinan. Sebagian orang mengatakan bahwasanya yang mengkafirkan itu adalah apa? Perkara i'tiqadi saja, keyakinan saja. Padahal tidak. Amalan juga bisa mengkafirkan, ya. Amalan juga bisa mengkafirkan. Bahkan candaan, ya, olok-olokan, ejek-ejekan bisa mengkafirkan. Contohnya amalan yang bisa mengkafirkan, yang kita sebutkan contoh, ya, walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang sholat, ya. Amalan, saya yakin sholat itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin bahwasanya sholat itu diwajibkan, ya, kepada manusia, tapi dia meninggalkan sholat, ya. Terus menerus dia meninggalkan sholat, kafir atau tidak? Kafir, ya. Amalan. 6. Demikian pula ini. Bahkan orang-orang, ya,
dari kalangan orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan ini zaman Nabi SAW pada waktu itu beralasan mereka apa? Main-main saja, canda-canda saja. Nah, bercanda-canda saja. Taib. Mereka menyebut tentang sebagian sahabat, tentang sifat ya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mengejek-ejeknya. Kemudian turun ayat, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka beralasan, jika engkau tanya mereka wahai Muhammad, mereka pasti akan menjawab kami hanya main-main, ya. Nakhudhu wa nal'ab, kami hanya bercanda dan bermain-main saja. Qul, katakan kalau begitu, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasul Allah kalian bermain-main, berolok-olokan? La ta'tadiru, jangan kalian beruzur lagi. Ya, jangan kalian cari alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, dan sifat al-istihza, ya. Sifat al-istihza, suka mengolok-olok, ini dari sifat para penentang Rasul, ya. Dari awal terutusnya Rasul, Nabi Nuh ketika berdakwah, tantangan terhadap kaumnya apa? Olok-olok, ya. Nabi Nuh diolok-olok. Nah, Nabi Nuh diolok-olok oleh kaumnya, terus diolok-olok sampai pada puncak. Jelas-jelas Nabi Nuh sudah diperintah oleh Allah untuk membuat bahtera kapal, masih diolok-olok, ya. Nabi Nuh hanya bisa berkata kepada mereka, in taskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Kalau kalian saat ini terus-menerus mengolok-olok kami, suatu saat kami akan mengolok-olok kalian sebagaimana kalian mengolok-olok kami sekarang. Ya. Memang nanti orang-orang beriman akan mengolok-olok, ya. Ketika di akhirat mereka akan mengolok-olok orang-orang kafir. Nah, di dunia orang-orang kafir suka mengolok-olok orang-orang beriman. Itu sifatnya mereka. Ya. Maka ini sifat kekafiran, ikhwah, ya. Sifatnya orang-orang kafir. Orang kafir itu disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Ya. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Ya. Orang-orang mujrim, ya, orang-orang yang jahat, bejat, tidak baik, ya, orang-orang yang buruk, itu di dunia kanu minal ladzina amanu yadhakun. Terhadap orang-orang beriman mereka yadhakun, mentertawakan, diejek-ejek, ya. Orang beriman naikkan pakaiannya di atas mata kaki, diketawai. Pelihara jenggot diketawai, ya kan? Taat pemerintah diketawai, ya. Katanya tidak bisa apa-apa. Mana amar ma'ruf nahi mungkarnya, ya. Coba kalau amar ma'ruf nahi mungkar ikut demo, tuh yang demo tidak sholat, ya. Allahu Akbar, ya, pokoknya pemerintah diteriak-teriaki. Waktunya sholat tidak ada yang pergi sholat. Ya kan? Tayyib. Mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Jika mereka melewati orang beriman, mereka saling mengkedip-kedipkan mata. Ya, tanda apa? Mengejek-ejek, meremehkan orang-orang beriman. Kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan, ya, senang, ya. Jadikan bahan cerita orang-orang beriman. Tapi di akhir ayat disebutkan apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Di hari itu, di hari kiamat, orang beriman sudah di sorga, orang kafir di mana? Di neraka. Orang mujrim di mana? Di neraka. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari itu orang-orang beriman terhadap orang kafir, orang beriman yang tertawakan. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka melihat bagaimana orang-orang kafir itu disiksa di dalam neraka. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengolok rasulnya, mengolok-olok siksa Allah, ya, azab Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Sebagaimana terjadi di zaman para nabi dan para rasul. Mana azab Allah? Menentang, diolok-olok, datangkan, ya. Kalau kamu seorang nabi pasti kamu jadi orang yang kaya, kamu aja orang yang paling miskin di antara kami dan seterusnya. Ya, dijadikan olok-olokan. Nah, iqab, azab Allah dijadikan olok-olokan, ya. Seperti sekarang ketika diturunkan beberapa bencana, ya, penyakit misalnya dijadikan olok-olokan. Ini ikhwah ya. Kalau kita lihat Facebook itu subhanallah. Kadang ada orang yang dijadikan candaan penyakit ini. Ya, penyakit yang menimpa manusia sedunia saat ini dijadikan candaan. Bahkan dijadikan olok-olokan, wal'iyadzubillah. Jadi hukuman dari Allah bukan dijadikan sesuatu yang menjadikan dia rujuk ilallah, kembali kepada Allah, justru dijadikan olok-olokan. Ya. Dijadikan nyanyian-nyanyian yang bisa membuat tertawa orang, ya. Ini semua adalah bentuk istihza, olok-olokan terhadap iqab, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti juga olok-olokan orang-orang kafir dalam Al-Qur'an disebutkan kan? Ya. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya neraka itu ditarik oleh apa? 8 malaikat, ya. Orang-orang kafir mengatakan, kalau begitu masukkan saja kami ke dalam neraka. Ya. Toh cuma ditarik oleh 8 orang, ya kan? Jadi kan olok-olokan. Nah, taib. Demikian pula orang-orang sekarang ada saja yang mengejek-ejek neraka, ya, mengejek-ejek neraka. Ya. Ada pernah kita dengar orang yang mengolok-olok, ya. Katanya kalau berbuat baik itu jangan terlalu baik, gak usah terlalu berlebih-lebihan baiknya. Nanti kamu malah kelewatan, ya. Kelewatan kamu mau masuk surga, kelewatan karena ini akhirnya masuk neraka. Ada juga yang sebaliknya, ya. Katanya kalau kamu berbuat jahat jangan asal-asalan, sekalian saja jadi orang penjahat yang, ya, luar biasa. Kenapa? Daripada kamu masuk neraka, lebih baik kamu berbuat jahat sejahat-jahatnya, nanti kamu dilemparkan ke dalam neraka, kan ada kemungkinan kelewatan masuk ke surga. La ilaha illallah. Ini dijadikan bahan tertawaan, ikhwah. Yang seperti ini dikhawatirkan masuk dalam kategori orang-orang yang istihza, masuk dalam kategori an-naqid as-sadis ini, pembatal yang ke-6 ini. Waliyadzubillah. Nah, sebab itu seorang kalau bercanda berhati-hati. Jangan sampai dia bercanda terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bercanda terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bercanda boleh. Ya, para ulama bercanda, bahkan Nabi juga bercanda, ya kan? Tapi ada batasannya. Bercanda itu kalmil, kata para ulama, seperti garam, ya, litoam untuk makanan. Kalau makanan tidak ada garamnya nggak lezat, ya. Tapi kalau makanan, ya, bikin sayur bening dikasih satu mangkok garam, gimana itu rasanya? Ya hancur juga, ya kan? Kalau kehidupan hanya dipenuhi canda saja. Nah, lihat sekarang Ustadz itu, ya, namanya Ustadz, itu adalah seorang tokoh yang dikenal menyampaikan agama Allah. Kan begitu Ustadz, ya. Tapi sekarang Ustadz yang terlaris Ustadz apa? Ustadz yang paling banyak bikin ketawa orang, Ustadz pelawak, ya. Kan begitu. Kalau sekali-kali bikin ketawa, ya enggak apa-apa, mungkin karena ustadznya lihat ada yang ngantuk, ada yang ini, ya sekali-kali bikin ketawa untuk menggugah kembali, menghilangkan ngantuknya. Tapi kalau ketawa terus kerjaannya, nggak ada yang diingat, nggak ada yang ilmu yang nempel. Yang diingat ada lucunya saja, ya. Apalagi membawakan berita-berita atau cerita-cerita dusta. Nah, Rasulullah SAW bercanda, ya. Nabi bercanda kepada seorang nenek ketika dia minta doakan masuk surga. Nabi mengatakan tidak ada nenek-nenek di surga. Ya, karena memang di surga semuanya akan menjadi mudah, nggak ada yang nenek-nenek. Canda tidak ada sisi kedustaan di dalamnya. Demikian juga para ulama, mereka bercanda. Nah, adanya. Baik, saya kira cukup ya, kawan. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Belum selesai nih, ya, masih ada dalil yang belum kita baca, ya. Oh, dalilnya sudah kita baca dalam syarah tadi. Baik. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Baik, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.